karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mari kita awali hari ini dengan renungan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberi hari yang indah hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar renungan-Mu. Bukalah pikiran hati kami supaya apa yang kami dengar dalam renungan ini dapat menjadikan dasar dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi petunjuk dalam tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1-11. Dengan nasnya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi renungan hari ini adalah mampu berkata tidak. Seringkali kita menjumpai keadaan yang membutuhkan sikap tegas. Keadaan ini menuntut kita untuk berani berkata tidak. Kalau keberanian itu tidak ada, kita akan terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Misalnya, suatu ketika ada teman yang meminta kita untuk menyontek. Nah, kita berjelas-jelas memberitahu bahwa permintaan itu tidak baik. Karena itu,
semestinya kita berani berkata tidak. Namun dalam kenyataannya, kadang kita tidak berani menolak permintaan itu. Ternyata tidak mudah menolak suatu ajakan untuk melakukan perbuatan buruk. Tidak mudah untuk berkata tidak, terutama jika penolakan itu harus ditujukan kepada teman kita. Kita mampu berkata tidak karena merasa sungkan. Apalagi jika permintaan itu disertai imbalan menggiurkan atau ancaman menakutkan. Kita tak mampu berkata tidak karena tergiur imbalan yang dijanjikan, atau kita tidak mampu berkata tidak karena takut terhadap ancaman. Itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, bacaan kitab suci hari ini memberi inspirasi dan motivasi. Kita diajak belajar untuk berani menolak hal-hal yang tidak baik. Bagaimanapun keadaannya, untuk itu kita perlu menyadari dan memiliki prioritas yang jelas, yaitu hal yang terpenting mengarahkan hidup kita. Sebab bila tidak memiliki prioritas, kita akan mudah tergoda. Lalu kita tidak mampu bersikap tegas. Sebaliknya, bila memiliki prioritas, kita akan memiliki pendirian yang kokoh, sehingga kita mampu bersikap tegas. Kita berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tercela, buruk, dan merugikan. Ya. Jadi dalam bacaan kitab hari ini dikatakan bahwa berkata tidak itu tidak mudah. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Mengutip pernyataan salah satu tokoh dalam G30 SPKI, walaupun ini adalah tokoh kiri, tapi ketika saya membaca bukunya, saya merasa ini orang baik, ya. Namanya Korelatif, ya. Dia adalah seorang tokoh dalam G30 SPKI, ya, yang mendapat tugas berat. Ketika di mahkamah militer dalam tekanan yang begitu berat, dia tetap mengatakan tidak. Ya, dia berpegang pada kenyataan, ya. Dan konsekuensi dari kataan tidak itu, dia harus dipenjara seumur hidup, bahkan dihukum mati. Ya. Jadi betapa beratnya untuk berkata tidak, ya, itu ditaruhi oleh nyawa. Itu Korelatif bisa lakukan. Ya. Ini memang tokoh kiri, tapi kita tidak, dalam sejarah itu kadang-kadang kapan sejarah itu dan siapa penguasa berpengaruh. Ya. Jadi saya tidak menyoroti jeleknya beliau, tapi saya menyoroti ketegasan beliau dalam berani mengambil keputusan. Ya, itu yang saya hargai. Ya, ya, oleh sebab itu, mari anak-anak jangan takut untuk berkata tidak terhadap hal yang baik. Ya, Tuhan akan membimbing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berani berkata tidak terhadap hal yang tidak baik. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami percaya dengan Engkau, apapun itu, Engkau akan membimbing kami dan Engkau akan memberikan kami untuk berkata tidak. Karena kehendak-Mu lah yang kami pegang, dan bimbinglah kami Tuhan supaya kami mampu. Dan terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan KBM kami. Berilah kami kekuatan supaya kami mampu melaksanakan KBM ini dan mampu menyerap apa yang diberikan oleh pembimbing kami yang akan jadi dasar bagi kehidupan kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu dan anak sekalian telah berkenan untuk mendengar renungan hari ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi dasar dari kehidupan kami, kita sehari-hari. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.